Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Eka Arlian Junidlia dalam pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi ini adalah materi kelas 7 SMP. Jadi, buat adik-adik yang masih kelas 7, silahkan disimak dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, coba kalian perhatikan tulisan berikut. Bapak baca ya, jika hanya diucapkan Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan di dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Ini yang disampaikan oleh Ganang Laskita. Peta konsep pembelajaran saat kali ini yaitu pengertian norma, yang kedua adalah arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga perilaku yang sesuai dengan norma. Kita lanjutkan. Pengertian norma. Nah, pengertian norma bisa dilihat pada gambar berikut. Pengertian norma yang pertama yaitu manusia bersama manusia yang lain melakukan proses menuju tujuan yang sama. Nah, ketika manusia-manusia ini mencapai tujuan yang sama, akhirnya akan terjadi bersinggungan karena tujuan yang dicapai itu mungkin menggunakan cara-cara yang berbeda. Nah, ketika dalam mencapai tujuan ini jika dilakukan secara bersama-sama akan mencapai kerjasama. Akan tetapi tujuan ini jika tujuan dilaksanakan bersama ketika tujuan itu saling bertentangan maka akan terjadi konflik. Nah, maka dari itu manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bekerja sama dan kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang sama. Akan tetapi sebagai makhluk hidup, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan, sehingga kemungkinan terjadinya konflik. Maka dari itu, norma ada di dalamnya. Kita lanjutkan. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain. Nah, Thomas Hobbes menyampaikan bahwa tanpa norma, manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya, atau disebut homo homini lupus. Artinya, pihak yang kuat akan menindas mereka yang lemah. Selanjutnya, pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, menurut Utrecht. Menurut Utrecht, norma adalah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang berbagai tata tertib di dalam suatu masyarakat atau bangsa, di mana peraturan tersebut diwajibkan untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakat. Sedemikian sehingga apabila ada pihak yang melanggar, maka akan ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Menurut Surjono Sukanto, norma ialah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Segala norma yang dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian norma menurut para ahli yang ketiga yaitu Robert M. Lawang. Norma adalah suatu acuan dalam bertingkah laku sehingga memberikan kemungkinan bagi seorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan itu dinilai orang lain, di mana juga merupakan ciri bagi orang lain tersebut untuk menolak atau bahkan mendukung tingkah lakunya. Sedangkan menurut Anthony Giddens, norma adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Nah, selanjutnya tujuan, fungsi, ciri, sifat, tingkat, dan sumber norma. Yang pertama, tujuan norma. Tujuan norma yaitu sebagai pedoman, petunjuk atau arahan
dasar, serta tata tertib bagi para anggota masyarakat supaya tetap terjalin dan tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Dan juga untuk mengatur dengan tingkat menaati norma, itu artinya kita juga menciptakan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang tertib, aman, nyaman, rukun, dan damai. Masyarakat yang taat terhadap norma akan menciptakan kehidupan yang adil. Yang kedua, fungsi norma. Adapun fungsi dan peranan norma dalam masyarakat yaitu sebagai pedoman bagi anggota masyarakat di dalam. Ia berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Berikut ini merupakan fungsi norma bagi masyarakat, diantaranya 1. Sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terciptanya karakter dan stabilitas dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat atau pelanggar. Sedangkan yang keempat, adanya ketertiban dalam dan keadilan dalam bermasyarakat. Kemudian masyarakat dalam mencapai tujuannya. Kemudahan masyarakat dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yang ketiga, ciri norma. Berikut ini adalah ciri-ciri norma, diantaranya yang pertama, biasanya norma tidak tertulis kecuali norma hukum, bersifat mengikat serta terdapat sanksi di dalamnya. Norma adalah kesepakatan seluruh anggota masyarakat. Yang keempat, anggota masyarakat harus menaati norma yang ada. Apabila anggota masyarakat yang melanggar norma, maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, norma bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, sifat norma. Yang pertama, norma tidak resmi atau non-formal. Norma tidak resmi adalah norma patokan yang dirumuskan secara tidak jelas dan pelaksanaannya tidak diwajibkan untuk masyarakat. Contoh-contoh norma tidak resmi atau non-formal, yang pertama adalah aturan adat istiadat, yang kedua aturan dalam keluarga, yang ketiga pantangan-pantangan dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, norma resmi formal. Norma resmi adalah patokan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh yang berwenang untuk semua masyarakat. Contoh norma resmi atau formal yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Perpu, yang ketiga Surat Keputusan, yang keempat Keputusan Presiden, dan yang kelima Peraturan Daerah. Selanjutnya, tingkat norma. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada piramida, di mana tingkatan terendah yaitu tata cara atau norma tata cara. Ini yang terendah. Di atasnya ada kebiasaan. Semakin tinggi berarti semakin harus ditaati atau semakin punya aturan yang tegas. Yang ketiga, tata kelakuan. Yang keempat, adat istiadat. Yang kelima, norma hukum. Selanjutnya, sumber norma. Sumber norma yang pertama adalah norma hukum bersumber dari keputusan pemerintah. Yang kedua, norma agama bersumber dari ajaran agama yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Yang keempat, norma kesopanan yaitu bersumber dari pergaulan manusia. Dan kelima, norma kebiasaan bersumber dari perilaku manusia. Selanjutnya, macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Nah, norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan yang mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai macam-macam norma yang lain, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Sanksi yang didapatkan ketika melakukan pelanggaran norma agama yaitu sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat, yaitu berupa siksa di neraka. Nah, contoh-contoh norma agama yang pertama, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh merusak alam, dan tidak boleh berbuat zina dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, norma kesopanan. Pengertian dari norma kesopanan. Norma kesopanan, sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu.
Pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, misal cemoohan dan teguran. Kesopanan merupakan tuntunan dalam hidup bersama di dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak berkata-kata kotor, kasar, atau takabur. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan. Yang kelima, berpakaian dengan sopan dan santun. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Sanksi yang didapatkan oleh pelanggar norma hukum bisa berupa pidana penjara atau denda atau pernyataan tidak sahnya suatu perbuatan. Sanksi tersebut bisa dipaksakan oleh lembaga yang berwenang atau penguasa. Contoh-contoh norma, yang pertama, tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Yang kedua, mentaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, membuat keributan di tempat umum. Yang keempat, taat membayar pajak. Yang kelima, menjaga ketertiban dan kedamaian. Selanjutnya yang keempat, yaitu norma kesusilaan. Merupakan suatu aturan sosial di mana mengatur mengenai tentang cara manusia berperilaku yang secara umum bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Pada norma kesusilaan tidak tersirat sanksi yang tegas sebagaimana mestinya norma hukum. Di samping itu, mereka yang melanggar norma kesusilaan akan tetap mendapat sanksi di mana sifat individual seperti rasa malu. Contoh norma kesusilaan, yang pertama, bersikap selalu jujur. Yang kedua, berpenampilan dengan baik. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Yang keempat, berperilaku dengan baik dan saling tolong-menolong. Selanjutnya, norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan bentuk yang sama, secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Norma kebiasaan tentunya akan selalu berbeda-beda di setiap tempat tergantung pada nilai yang ada di masyarakat. Pelanggaran hanya akan mendapat sanksi berupa teguran atau cemoohan. Contoh norma, yang pertama, mengucap selamat ulang tahun. Yang kedua, menggunakan pakaian bagus saat pesta. Yang ketiga, memberi kado, membawa oleh-oleh. Dan keempat, pulang kampung. Dan kelima, memberi THR. Selanjutnya, arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan masyarakat. Nah, arti penting dalam kehidupan masyarakat, norma sangatlah penting bagi manusia. Justru norma lahir karena adanya perkembangan keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan mendapat keadilan serta ketertiban. Nah, masyarakat dengan norma, yang pertama, membatasi tingkah laku manusia dari perbuatan buruk. Yang kedua, menciptakan keteraturan kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Yang ketiga, membentuk karakter manusia yang baik dan menjadi pedoman dalam bertindak. Yang keempat, menyatukan keberagaman. Yang kelima, menciptakan kepastian dan keadilan. Selanjutnya, masyarakat tanpa norma. Bagaimana masyarakat tanpa norma itu? Jika masyarakat tanpa norma, yang akan terjadi yaitu membentuk tingkah laku manusia menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, membuat kehidupan hukum rimba atau yang kuat akan bertahan. Yang lemah bagaimana? Yang lemah ya akan ditindas, kan begitu. Yang ketiga, menciptakan kekacauan. Yang keempat, membuat kehidupan tanpa aturan. Yang kelima, membuat tidak ada saling menghargai antar manusia. Selanjutnya, negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat diatur dengan berbagai macam norma yang mengikat dan memiliki sanksi. Secara khusus sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum artinya negara yang pemerintahannya didasarkan atas hukum, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Menurut A.V. negara hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Yang kedua, equality before the law. Yang ketiga, human rights. Yang pertama, supremasi hukum.
hukum itu diberi kebebasan. Yang kedua, equality before the law, yaitu kesamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, human rights, yaitu hak asasi manusia, yang akhirnya menciptakan atau terciptanya suatu keadilan. Selanjutnya, makna keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut makhluk hidup ataupun benda. Nah, keadilan akan tercapai jika adanya yang pertama kepastian hukum dan yang kedua partisipasi masyarakat serta profesionalitas penegak hukum. Nah, dalam keadilan tidak ada pengecualian, semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum atau norma. Ini sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan itu tidak harus selalu sama atau seimbang. Keadilan itu ketika sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Coba kalian di sini. Nah, beginilah keadilan itu. Nah, bisa dilihat equality, kesamaan. Tapi jika disusun bersama akan tidak ada keadilan karena si kecil tidak bisa menonton. Akhirnya apa? Sang ayah akan memberikan kotaknya. Itulah terjadi equality. Selanjutnya, pelaksanaan norma. Norma dapat berjalan sendiri atau mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukan norma tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan kelengkapan untuk menunjangnya. Yang pertama, norma formal. Dibutuhkan kepolisian, yang kedua advokat, yang ketiga pengadilan atau kejaksaan, yang kelima hakim. Nah, kepolisian bertugas mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan, advokat mewakili pihak terkait untuk membela diri di pengadilan, kejaksaan mewakili negara untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan, dan hakim menyelesaikan masalah. Nah, secara non-formal, norma biasanya dipenuhi dari pertama kepala adat atau tokoh masyarakat, yang kedua musyawarah adat atau masyarakat, di mana mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, pencegahan dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kesepakatan bersama jika di dalam musyawarah. Selanjutnya, sanksi norma. Setiap pelanggar hukum pasti akan dikenakan sanksi atau suatu pengenaan yang memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak menyenangkan. Sanksi hukum bisa individu, kelompok, atau kelembagaan badan hukum. Nah, pengenaan hukum dapat dibedakan dari segi berat ringan seperti teguran atau peringatan atau cemoohan atau pengusiran, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan seperti penjara, denda, sanksi yang menyakiti, bahkan sampai hukuman mati. Perilaku yang sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma, yang pertama adalah sikap patuh terhadap norma. Sikap patuh terhadap norma yang berlaku bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Patuh harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, norma di lingkungan keluarga. Penjelasan norma di lingkungan keluarga, yang pertama, menghormati dan menghargai orang tua, menghormati dan menghargai sesama saudara, menjalankan ajaran agama, berbicara dan bertindak sopan, menjalankan aturan yang ada di dalam keluarga, menurut dan tidak membantah orang tua, selanjutnya menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, selanjutnya menjaga nama baik keluarga dan saling membantu, menggunakan dan merawat fasilitas keluarga dengan tertib, dan setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, yang kedua, pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama, terutama orang tua. Yang kedua, berbicara dengan kata-kata sopan. Yang ketiga, bertindak dengan tingkah laku yang sopan. Yang keempat, tidak membuat keributan dan
kejahatan. Yang kelima, melaksanakan ajaran agama. Yang keenam, tidak melakukan tindakan asusila. Yang ketujuh, saling membantu dan berpartisipasi dalam masyarakat. Selanjutnya, menggunakan dan merawat fasilitas umum dengan baik, serta menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Selanjutnya, di lingkungan sekolah bisa dilihat seperti gambar berikut. Pelaksanaan norma di lingkungan sekolah sebagai berikut, yaitu menghormati dan menghargai sesama murid dan guru, berbicara dengan kata-kata yang sopan, bertindak dengan tingkah laku yang sopan, tidak membuat keributan, kejahatan, dan bullying, melaksanakan ajaran agama dan belajar dengan giat, tidak melakukan tindakan asusila, mematuhi aturan dan ketentuan sekolah, menggunakan dan merawat fasilitas umum dengan baik, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya, di lingkungan kerja. Pelaksanaan norma di lingkungan pekerjaan. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama karyawan dan atasan. Dua, berbicara dengan kata-kata sopan, bertindak dengan tingkah laku yang sopan, tidak membuat keributan, kejahatan, dan perbuatan asusila. 5, melaksanakan setiap pekerjaan dan penuh dengan tanggung jawab, bisa bekerja secara tim, mematuhi aturan dan ketentuan pekerjaan, menggunakan dan merawat fasilitas kantor dengan baik, serta menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini semoga yang dipaparkan oleh Bapak Eka Arlian Junedria saat ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Selamat belajar, semoga kalian menjadi generasi muda Indonesia yang selalu tak patuh terhadap norma dan menjadi generasi penerus bangsa yang baik kelak. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.